Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia dari Pendidikan Ekonomi kelas Parepare. Saya akan menjelaskan materi sejarah pemikiran ekonomi. Pertama, mekanisme pasar bebas. Kedua, teori nilai. Pertama, pasar bebas. Pengertian pasar bebas. Pasar bebas adalah pasar ideal di mana seluruh keputusan ekonomi dan aksi oleh individu yang berhubungan dengan uang, barang, dan jasa adalah sukarela. Pasar bebas diadvokasikan oleh pengusul ekonomi liberalisme. Pasar bebas merupakan pasar di mana para penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam memutuskan masalah perdagangan dan bisnisnya. Segala bentuk kebijakan tidak memiliki patokan atau paksaan dari pihak lain atau pemerintah. Ciri pasar bebas. Pertama, kepemilikan alat dan sumber produksi bebas dimiliki oleh semua pihak. Kedua, terdapat pembagian kelas dalam perekonomian masyarakat. Ketiga, adanya persaingan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Dan keempat, campur tangan dari pemerintah terbatas. Prinsip pasar bebas. Pada dasarnya, pasar bebas atau perdagangan bebas adalah suatu keadaan ekonomi yang lebih fokus dalam mengedepankan produksi serta penjualan produk, barang atau jasa, tanpa adanya campur tangan pihak pemerintah. Sistem ini akan lebih menerapkan prinsip ekonomi berdasarkan adanya hukum permintaan dan penawaran. Menurut ahli ekonomi Friedrich Naumann Stiftung dan Dr. Rainer Adam, prinsip ekonomi pasar yakni prinsip yang bertujuan untuk membentuk sistem perekonomian atas dasar aturan konstitusional yang berlandaskan prinsip pasar. Namun lanjut Adam, konstitusi yang dimaksud itu ditujukan sebagai penghambat sampai derajat tertentu terhadap kebebasan para pelaku pasar. Dalam praktiknya, menurut Rainer Adam, tidak pernah ada suatu pasar yang benar-benar bebas mutlak. Hal ini dikarenakan adanya aturan-aturan atau regulasi yang dibuat oleh negara, yang tujuannya adalah memaksa pasar untuk tunduk pada regulasi tersebut. Berbagai aturan regulasi yang membatasi pasar itu ada dalam berbagai tingkatan aturan, cukai, undang-undang, pajak, dan sebagainya. Sementara itu, menurut Samuel Siahan, berpendapat inti dari ekonomi pasar adalah terjadinya desentralisasi keputusan berkaitan dengan apa, berapa banyak, dan bagaimana cara produksinya. Dengan adanya pasar, individu diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan. Artinya, proses dalam pasar hanya dapat terjadi dalam suatu struktur pengambilan keputusan yang bersifat desentralisasi. Selain itu, ini artinya bahwa mekanisme ekonomi pasar mengharuskan terdapat cukup banyak individu yang independen, baik dari sisi produsen maupun dari sisi konsumen. Samuel juga menambahkan, mekanisme pasar mensyaratkan bahwa pasar harus tidak dapat diprediksi aksi dan reaksi masing-masing pelaku pasar. Menurutnya, ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa kekeliruan perencanaan salah satu individu tidak terakumulasi. Jika perencanaan terakumulasi pada suatu individu saja, maka yang terjadi adalah berhentinya kegiatan pasar. Keuntungan pasar bebas. Pertama, memenuhi kebutuhan suatu negara. Kedua, meningkatkan kualitas produk. Ketiga, memperluas lapangan kerja. Kekurangan pasar bebas. Pertama, terjadinya eksploitasi terhadap masyarakat berekonomi lemah yang dilakukan oleh para penguasa yang memiliki ekonomi kuat. Kedua, terjadinya monopoli yang bisa berujung pada kerugian terhadap masyarakat. Ketiga, kesenjangan ekonomi yang signifikan antara golongan ekonomi yang kuat dan lemah. Dan keempat, perekonomian cenderung tidak stabil sehingga menimbulkan masalah dalam pasar. Relevansi pasar bebas. Saat ini tidak semua negara mampu menerapkan secara penuh sistem pasar bebasnya karena masih ada beberapa aturan dan regulasi yang diatur oleh pihak pemerintahan dalam melindungi perekonomian dalam negeri. Contohnya saja seperti Indonesia dalam menerapkan perdagangan bebas yang tidak menyeluruh pada komoditas. Karena masih ada beberapa aturan pada komoditas yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat seperti minyak, listrik, dan bahan pokok lainnya. Perdagangan bebas dalam tingkatan antar negara atau kelompok negara akan lebih diterapkan dengan suatu aturan tentang pengurangan tarif atau penghapusan tarif barang yang keluar maupun masuk pada suatu negara. Biasanya, aturan seperti ini dilakukan dengan perjanjian bilateral bila di dalamnya hanya melibatkan dua negara saja. Untuk perjanjian antar lebih dari dua negara, maka akan dibentuk perjanjian multilateral.
atau dengan membentuk blok perdagangan regional. Contoh sederhananya adalah berbagai negara ASEAN yang membentuk suatu ASEAN Free Trade Area dalam menciptakan zona perdagangan bebas demi meningkatkan daya saing ekonomi pada wilayah regional ASEAN. Materi kedua, teori nilai. Pengertian teori nilai, yaitu sebuah teori nilai adalah setiap teori ekonomi yang upaya untuk menjelaskan nilai tukar atau harga dari barang dan jasa. Teori nilai juga disebut dengan aksiologi. Aksiologi terdiri dari analisis tentang kepercayaan, keputusan, dan konsep-konsep moral dalam rangka menciptakan atau menemukan suatu teori nilai. Ciri teori nilai. Pertama, nilai bersifat ide atau abstrak atau tidak nyata. Kedua, nilai bukanlah suatu fakta yang dapat ditangkap oleh indera. Ketiga, nilai berkaitan dengan subjek, artinya kehadiran manusia sebagai subjek. Kalau tidak ada manusia yang memberi nilai, nilai itu tidak akan pernah ada. Keempat, nilai dalam konteks praktis, yaitu subjek ingin membuat sesuatu seperti lukisan, gerabah, dan lain-lain. Dan kelima, berkaitan dengan nilai tambah pada objek. Nilai tambah itu dapat berupa budaya, estetis, kewajiban, kesucian, kebenaran, maupun yang lainnya. Prinsip teori nilai. Teori nilai atau aksiologi tidak memiliki prinsip tertentu, hanya berlandaskan pada nilai-nilai kebaikan, kebenaran, keindahan, dan religius sebagai objek material ditinjau dari sudut pandang hakikatnya. Namun, etika dapat dikelompokkan menjadi 3 prinsip etika. Pertama, etika sebagai ilmu yang merupakan kumpulan tentang kebajikan, tentang penilaian dari pendapat seseorang. Definisi tersebut tidak melihat kenyataan bahwa ada keragaman norma, karena adanya ketidaksamaan waktu dan tempat. Akhirnya, etika menjadi ilmu yang deskriptif dan lebih bersifat sosiologis. Kedua, etika dalam arti perbuatan, yaitu perbuatan kebajikan. Misalnya, seseorang dikatakan etis apabila orang tersebut telah berbuat kebajikan. Pada bagian ini, etika dimaknai sebagai etiket, kaidah atau akhlak. Ketiga, etika sebagai filsafat yang mempelajari pandangan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Keuntungan teori nilai atau aksiologis. Aspek ini menjadi sangat penting dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan, sebab suatu cabang ilmu yang tidak memiliki nilai aksiologis, maka cenderung mendatangkan kemudaratan bagi kelangsungan hidup manusia. Bahkan tidak menutup kemungkinan ilmu yang bersangkutan menjadi ancaman yang sangat berbahaya, baik bagi keberlangsungan kehidupan sosial maupun keseimbangan alam. Ketika berpijak pada landasan aksiologis, maka sesungguhnya suatu pernyataan ilmiah atau proposisi dapat dianggap benar bila ia mengandung unsur aksiologis di dalamnya, yaitu adanya nilai manfaat bagi kehidupan manusia. Bila ilmu pengetahuan itu sendiri menginginkan adanya nilai manfaat dari ilmu, maka sesungguhnya pengalaman terhadap ilmu itu juga harus berlandaskan pada tata nilai yang ada. Kekurangan teori nilai. Pertama, tenaga kerja heterogen. Kedua, mobilitas tenaga kerja tidak seperti yang diasumsikan. Ketiga, nilai suatu barang hanya diukur berdasarkan banyaknya tenaga kerja. Teori nilai atau aksiologis di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, manusia diminta untuk berpikir dan merenung bahwa ada cara hidup lain yang lebih tenang dan supaya alam terjamin kelestariannya. Alam semesta mendapatkan kesempatan untuk hidup sebagaimana mereka harus hidup, tidak seperti saat diserbu oleh kehidupan manusia. Semua ini akan tercapai jika adanya kesadaran kolektif umat manusia. Tanpa kesadaran kolektif tidak akan memberikan dampak apa-apa. Setidaknya harus ada banyak kelompok manusia yang berhasil mendapatkan hikmah dan kesadaran dalam lokalitas tertentu. Agamawan dan saintis perlu mengkonservasi hikmah ini dalam bentuk buku, ceramah, atau podcast untuk mengawetkan ingatan agar memperbesar peluang manusia untuk mendapatkan tujuan kebahagiaan hidupnya. Secara ontologis, manusia sudah memisahkan dirinya dengan alam semesta dan menganggap dirinya menguasai alam, sehingga bisa berbuat sekehendaknya. Secara epistemologi, peradaban modern memisahkan antara subjek dan objek, padahal epistemologi tradisional tidak memisahkan keduanya. Dan secara aksiologis, aspek etika dan estetika jauh tertinggal dari teknologi. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.